Tengah hangat diperbincangkan, media Spanyol menyoroti debut bek Jordi Amat bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi Indonesia. Bek kelahiran Spanyol tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pemain 30 tahun itu dikaitkan dengan naturalisasi Timnas Indonesia sejak 2018. Proses panjang Jordi itu berakhir pada November lalu. Mantan pemain Real Betis itu akhirnya menjalani debut bersama skuad Garuda pada pertandingan pertama Grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja, Jumat, 23 Desember 2022. Debut Jordi Amat itu jadi sorotan media Spanyol, Estadio Deportivo. Ex-pemain Real Betis mendapatkan pertandingan pertama bersama Timnas Indonesia, tulis Estadio dalam judulnya. Dalam laporan tersebut Jordi Amat disebut harus menunggu lebih dari 1 tahun untuk bermain bersama tim Merah Putih. Jordi dianggap sebagai salah satu pemain dengan penampilan bagus di Betis ketika dilatih Quique Setién pada 2017 break 2018. Sebelum debut dengan Indonesia, pemain asal Catalunya itu menghabiskan usia muda dengan timnas Spanyol. Jordi Amat pernah jadi anak asuh Luis Milla, yang kini melatih Persib Bandung, di Spanyol U20 bersama Dani Carvajal, Sarabia, Suso, Paco Alcacer, Saul Niguez, Alvaro Morata, dan Iker Muniain. Salah satu faktor yang membawa Jordi menanggalkan kewarganegaraan Spanyol adalah darah nenek yang berasal dari Makassar. Karena hubungan darah itu Jordi cepat menjadi warga negara Indonesia. Nenek saya yang banyak mendukung saya selama saya berkarir sebagai pesepak bola, lahir di Makassar, kata Jordi. Sepulang dari Malaysia, Timnas Indonesia tak bisa santuy usai menjalani laga tandang melawan Brunei Darussalam di Malaysia. Setibanya di tanah air, Selasa, 27 Desember 2022, skuad Garuda langsung berlatih di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat. Latihan itu dilakukan untuk persiapan menghadapi Thailand pada matchday ketiga Grup A Piala AFF 2022, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022. Latihan berlangsung selama 1,5 jam, dari pukul 18 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun, menu latihan yang diberikan tidak berat, hanya condio tioning. Kami akan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk lawan Thailand nanti, ujar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kepada awak media di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 27 Desember 2022. Saat ini, Thailand dan Timnas Indonesia sedang bersaing ketat di Grup A. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Namun, Thailand berhak menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup A karena unggul selisih gol dari Timnas Indonesia. Dalam 2 laga sebelumnya, Thailand sukses membantai Brunei Darussalam 5-0 dan Filipina 4-0. Sedangkan Timnas Indonesia hanya menang tipis atas Kamboja 2-1, dan baru bisa menang telak saat bersua Brunei Darussalam 7-0. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum bisa menjamin timnya dapat mengalahkan Thailand di Piala AFF 2022 meski sukses membantai Brunei Darussalam. Sebab, dalam pertandingan sepak bola, tidak ada yang pasti. Timnas Indonesia dan Thailand akan bentrok pada matchday ketiga Grup A Piala AFF 2022. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022. 3 hari sebelum laga tersebut, Timnas Indonesia menang besar atas Brunei Darussalam. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan membantai tim asuhan Mario Rivera itu dengan skor 7-0 di KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia. Bola itu bundar, jadi saya tidak bisa menjawab kita pasti menang atau tidak saat melawan Thailand, ujar Shin Tae-yong. Selesai laga antara Indonesia melawan Brunei dalam Piala AFF 2022. Timnas Indonesia membawa pulang pengalaman yang kurang menyenangkan dari Malaysia. Pasukan Shin Tae-yong itu sempat kesasar hingga bersabar mengantre pemeriksaan imigrasi. Pesawat sewaan yang membawa Timnas Indonesia seharusnya bertolak dari Kuala Lumpur International Airport pada pukul 14 waktu setempat. Namun, penerbangan harus tertunda selama hampir 45 menit, karena rombongan tim Garuda tak kunjung datang. Usut punya usut, ternyata rombongan pelatih dan pemain sempat dibuat tersasar dalam perjalanan ke bandara.
Penyebabnya karena sopir bus yang ditumpangi berinisiatif menghindari kemacetan. Sayangnya, inisiatif itu justru memberikan masalah buat timnas Indonesia. Drama tersasar itu diketahui menghabiskan waktu selama 1,5 jam. Masalah kemudian belum selesai. Begitu tiba di Bandara Kaelia, timnas Indonesia harus mengantre pemeriksaan imigrasi, karena menggunakan jalur yang sama dengan penumpang umum. Keterlambatan rombongan timnas Indonesia sempat membuat kru pesawat tegang. Maklum, pesawat yang datang dari Medan sudah lama terparkir di bandara. Raut khawatir dari pilot terlihat yang turun dan keluar masuk ruang tunggu bandara. Namun, kekhawatiran para kru pesawat akhirnya reda. Satu persatu pemain mulai nampak dari kejauhan dan memasuki ruang ganti. Pesawat sewaan timnas Indonesia akhirnya bertolak dari Kalia pada pukul 14.45 waktu lokal. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan, terlihat geram dengan drama salah alamat yang dialami bus timnas Indonesia. Meski demikian, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu masih mampu menebar senyuman di pesawat. Bus sempat nyasar tadi, padahal sudah mendapatkan pengawalan polisi. Nggak bener itu, ucap Iwan Bule sembari tersenyum. Raut kelelahan terpancar dari para pemain ketika memasuki pesawat. Namun, masih ada yang bisa menebar senyuman dan bercanda dengan rekan setim. Jelang laga timnas Indonesia melawan timnas Thailand, pada Piala AFF 2022. Prediksi mengejutkan mulai mencuat. Ada 5 alasan Piala AFF 2022. Salah satu di antaranya merupakan berkaitan dengan misi balas dendam timnas Indonesia atas kekalahan dari Thailand di Piala AFF 2020 silam. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Thailand di lanjutan grup A Piala AFF 2022. Adapun pertandingan itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim ini merupakan pertandingan ketiga mereka di Piala AFF 2022. Sebab itu, tensi panas menyelimuti partai big match di Piala AFF 2022 tersebut. Meski demikian, timnas Indonesia punya alasan kuat untuk menang. Lantas, apa saja alasannya? Inilah alasan mengapa timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022. Alasan timnas Indonesia bakal hancurkan Thailand di Piala AFF 2022 dimulai dengan gacornya Ilyas Pasojevic.